ngobrol asik, no drama dengan anak, ya. Bunda, lebih sering drama sama anak apa sama suami? Ayah, maaf ya, ini saya tanya dulu bundanya ya. Masya Allah. Dan hari ini saya bahagia sekali, para ayah, para bapak banyak yang hadir, karena jarang juga ayah mau hadir di seminar parenting. Boleh tepuk tangan buat ayah? Masya Allah. Terima kasih yang datang dengan ikhlas. Terima kasih juga yang dipaksa oleh ibu ya. Gak apa-apa ya Pak ya, yang penting datang dulu ya. Iya. Baik. Salam hormat dari suami saya, ya, beliau sedang ada di Klaten. Banyak orang menyangka Dahlan itu nama suami saya. Dahlan itu nama ayah. Jadi Aisyah binti Dahlan. Saya ingin perkenalkan suami saya lewat foto. Boleh ya? Ya, boleh slide di mana? Ya, ini. Suami saya bernama Dr. Priyanto Sismadi, ya. Ini foto 33 tahun yang lalu. Wajah kami sudah semakin senior ya, alhamdulillah ya. Kami menikah di Jakarta 9 Februari tahun 1992 ya. Dulu suami saya tanya, kamu kenapa nggak pakai nama saya gitu. Saya bilang dalam Islam, nama perempuan sampai mati itu menyandang nama ayah. Terus suami saya tanya, Pak, kenapa begitu? Saya jawabnya, wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu hikmahnya. Apa hikmahnya kata suami? Hikmahnya adalah kalau ganti suami nggak usah ganti nama. Itu kata suami saya, hah? Langsung speechless. Baik, bapak saya asli orang Bugis Makassar, ibu saya Palembang. Mungkin ada orang Bugis di Surabaya ya. Biasanya banyak orang Bugis ya. Kalau suami saya, ibunya orang Jogja, bapaknya orang Klaten ya. Ini coklat, ini cowok Klaten. Kemudian saya izin memperkenalkan putra-putri kami, karena atas izin mereka juga saya boleh datang ke sini. Yang pertama putra kami Mas Lanang, kemudian yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang keempat Jaler. Nyun sewu. Artinya pun ngertos gak Pak? Lanang, Prio, Kakung, Jaler ya. Kalau nama Islamnya yang ibunya berikan Muhammad, Ismail, Musa, dan Ibrahim, tetap harus ada itu ya. Saya kasih satu lagi nggak Bu? Nah, alhamdulillah dapat perempuan tapi nggak dikasih nama wedok, kasih namanya Ragil. Waktu itu ayahnya berharap Ragil betulan, alhamdulillah. Baik, Lanang alhamdulillah juga sudah dokter, dan sekarang dia juga menekuni bidang rehabilitasi narkoba dan hipnoterapi. Mas Prio juga sudah dokter, sekarang sedang ambil spesialisasi kedokteran olahraga sesuai kesukaannya dia. Kalau Kakung masih koas kedokteran, Jaler semester 7 sekolah kedokteran juga, dan Ragil semester 3 di kedokteran, ada di Bali dari Udayana ya. Alhamdulillah. Memang anak-anak menjadi dokter di keluarga kami fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ada anak 5, yang pertama sudah dokter, yang 4 sudah nggak usah. Tapi kami memang begitu, entah kenapa, itu panjang juga ceritanya. Tapi alhamdulillah juga anak-anak mau, dan rupanya sekolah kedokteran itu sekolah yang paling gampang. Gimana Dr. Ainur Rafiq? Betul. Paling gampang, nggak ada matematikanya ya. Matematikanya cuma 3 kali 1 tablet, 2 kali setengah tablet, itu matematikanya. Baik, saya hari ini ingin cerita tentang ngobrol asik no drama dengan anak dari tinjauan neuropsikologi. Namun sebelumnya, maaf, suara saya bisa terdengar di belakang? Jelas ya? Ya, Bapak kedengaran juga Pak? Ya, saya pelan-pelan bicaranya ya, supaya tidak bergema ya. Baik. Mengapa neuroscience sekarang sedang berkembang? Karena banyak alat-alat yang ditemukan dan bisa mendeteksi otak sampai program-program dalamnya. Ya. Waktu saya belajar anatomi tahun 1987 belum sampai seperti itu. Ya. Jadi ilmu otak berkembang di abad 21 ini, dan penting sekali kita pelajari ya, melengkapi ilmu parenting ayah bunda, bapak ibu, abi umi yang sudah bapak ibu pelajari dan terapkan ya. Ini menambah saja, makanya kita sering sebutnya neuroparenting ya. Sebagaimana kita tahu, otak itu Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil, dan rupanya otak terbagi 2, ada belahan kanan dan belahan kiri. Disitulah yang terlihat perbedaan-perbedaannya. Ya, sini. Ada apa dalam otak? Ada yang disebut sel otak. Ya, sebelumnya mungkin ayah bunda pernah dengar saya
cerita di media sosial, selalu saya awali dengan ilmu otak karena basicnya neuroparenting ya. Jadi ada ini nih Bu, sel otak ini sudah diperbesar ya, atau kita perbesar lagi ya. Dan menurut ahli neuroscience, satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya ya. Saya lahir tahun 60-an ya, mungkin Bapak Ibu ada yang juga 60 atau 50 ya. Ustaz Abdul Qadir mungkin lebih lagi dari kami ya, Masya Allah ya. Ini juga punya 100 miliar, tapi tentu lebih canggih umur-umur yang lebih muda ya. Bu Mana lahir tahun berapa? Bu Mana lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa Ibu? 77. Otak beliau lebih canggih dari saya. Siapa yang lahir tahun 80-an? Ayah Bunda, coba angkat tangan. Oh, Masya Allah. Ini banyak yang milenial ya. Yang lahir tahun 2000-an. Alhamdulillah. Yang masih belum berkeluarga dan hadir hari ini. Mana? Oh, terima kasih. Mudah-mudahan bisa jadi ya bekal ya. Iya, baik. Dulu kami punya 100 miliar juga. Tapi rupanya yang ahli neuroscience mengatakan neuronnya anak-anak sekarang lebih sophisticated, lebih canggih. Waktu ditanya di mana letak canggihnya, daya tampung data-data, daya tampung informasi. Mungkin kalau sekarang ngomongnya RAM-nya lebih besar, kayak gitu. Tapi kami yang usia yang lahir 40, 50, 60 memang nggak canggih, tapi lebih tangguh. Tetap nggak mau kalah, lebih tangguh. Maka neuronnya ini memang tangguh sehingga karya yang dihasilkan itu memang teknologi tangguh. Siapa Bapak Ibu yang masih punya televisi kayak gini? Ini tangguh banget, bandel banget. Jadi TV ini kalau rusak dulu dipukul jadi betul. Masih dapat? Dulu ada acara namanya Dunia Dalam Berita, Anita Rahman yang membacakan, waktu itu goyang-goyang. Saya tanya sama ibu saya, ibu, televisi goyang-goyang. Apa kata ibu dari dapur? Pukul nak, pukul nak. Ya betul-betul saya pukul atasnya, pak, betul. Suatu ketika goyangnya keras, pukul satu kali, pelan. Ibu masih goyang, sampingnya nak, sampingnya kanan kiri kau pukul. Pak, oh, betul. Makanya kami yang lahir di tahun itu, kalau nakal dipukul jadi betul. Karena memang otaknya 100 miliar tapi beda. Sekarang nggak bisa. Mana ada TV dipukul? Boleh? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kalau ada, saya pernah lihat itu ada bapak-bapak ya, HP-nya digini-giniin. Oh, itu pasti lautan 60-an itu. Dia pikir ilmu yang dulu bisa sama, tambah rusak. Maka otak anak sekarang juga sama 100 miliar, tapi dia lebih ya, pendekatannya harus soft touch. Sebagaimana teknologi yang diadakan atau diciptakan semua soft touch. Ya nggak sih? Ibu pegang HP begini kan? Lu barangkali kalau saya disuruh sholat sama ibu saya, pantat kita dipukul. Sholat, ayo sholat. Dan kita oke aja, walaupun jalannya Sekarang nggak bisa kayak gitu. Harus soft touch. Minimal sentuh bahu saja. Ayo nak sholat nak. Tangan bahunya. Suara pun harus lembut. Kenapa? Karena neuron mereka memang 100 miliar, tetapi neuron mereka memang neuron yang lembut. Ya. Untuk itu, sebagai orang tua zaman sekarang, ada yang diminta oleh mereka. Dua yang diminta oleh mereka. Satu, mohon tidak bilang bahwa era orang tua lebih baik daripada kamu. Oh, masih mereka parah. Dan dua, tidak melabel negatif mereka. Mereka tidak suka disebut generasi mecin. Karena yang mecin itu saya. Sekarang generasi kaldu jamur. Betul. Ibu masa pakai kaldu jamur sekarang? Mecin tuh saya yang 60-an. Dulu iklan mecin gede-gede banget zaman dulu. Stop bikin atau menyebut mereka generasi yang negatif. Karena mereka bilang apa? Aku kan nggak tahu kalau mau lahir tahun 2000-an ibu. Gitu. Ya salah bapak ibu lah kenapa lahirin aku. Anak sekarang anak jujur, anak kritis, ya, iya. Stop untuk bilang mereka generasi galauers. Stop untuk bilang mereka generasi rebahan. Stop untuk bilang mereka generasi strawberry. Emang kenapa strawberry? Itu ciptaan Allah. Merah bagus, belum matang pink, ya. Banyak vitamin C dan antioksidan. Tapi lembek Bu Aisyah, justru karena lembek dia bisa diserap dengan cepat. Ya.
Anak sekarang kok tangguhnya apa? Tangguhnya anak sekarang adalah dia bisa menseleksi media sosial. Itu tangguhnya mereka. Itu perjuangan mereka, menseleksi ini berita nyata atau hoax. Bahkan dengan kecanggihan kecerdasan buatan AI, ini benar suara orang ini yang ngomong atau bukan? Ya, saya saja sering kaget, mukanya muka saya, ngomongnya suara saya. Kenapa di dalam berita itu saya bilangnya saya Vina Panduwinata? Loh, perasaan nggak pernah saya mempromosikan banyak hal, isinya promosi semua ya. Kecanggihan otak mereka harus menseleksi itu. Itu berat loh Bu, untuk sekarang. Ya, karena kita bisa terkecoh. Mereka berjuang untuk menseleksi ya, karena uang jajannya kurang dari ayah bunda, tiba-tiba ada ya pinjol di situ. Cumanya tinggal untuk diklik sedemikian rupa. Itu untuk klik itu dengan mudah, tapi mereka mau ya berikhtiar untuk klik tidak, klik tidak, klik tidak, klik tidak. Itu perjuangan untuk generasi saat ini. Ya, kalau tidak penipuan ada di mana-mana ya, nauzubillah min dzalik. Jadi memang ketangguhannya berbeda, ikhtiar dalam ya anak-anak berjuang itu memang berbeda ya, karena tadi juga oleh Ustadz Abdul Qadir Baraja mengatakan memang ya eranya beda gitu, kita tuh beda ya. Baik, sekarang bagaimana? Pelajari dulu sambungan otak ini. Sambungan otak ini, karena satu neuron kayak satu komputer, ini betul-betul kayak kabel-kabel ini. Ini kabel utama yang nanti ke stop kontak, ini kabel yang ada di samping-samping laptop. Laptop hanya bisa 10 sambungan. Otak manusia bisa sampai 20.000 sambungan, Masya Allah. Ya? Dan dia akan bekerja dengan sangat cepat, terjadi proses seperti ini, sambung menyambung. Di sini ada peristiwa kimia, di sini ada peristiwa fisika. Ya? Dan ini terjadi proses listrik yang meloncat-loncat. Ya? Makanya Bapak Ibu sering merasa otaknya panas, atau kadang-kadang agak koslet. Nah ini karena memang ada listriknya. Ya, ini proses neurotransmitter yang bekerja dengan cepat, ya ada listrik di situ. Ya, nah ini seperti ini. Sekarang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidu, apa yang dilakukan, itu semua akan masuk ke dalam otak, terjadi sambungan-sambungan neuron ini, dan akan masuk data-datanya, informasinya dalam sambungan neuron ini, dan membentuk ingatan. Ya, kemudian Allah juga membuat belahan-belahan di otak, di mana belahan yang nanti orang tua berikan nasihat, Bapak Ibu guru mengajarkan ilmu pengetahuan atau pelajaran pembekalan pengalaman, bagian mana? Bagian depan. Ya, izin kalau kami teman sejawat menyebutnya lobus frontalis di sini. Kalau Bunda nasihati anak-anak, disinilah masuknya. Ya, malah ya tidak semua di lobus frontalis, dia ada paling depan lagi. Kita sebutnya adalah prefrontal cortex. Ini yang dalam konsep agama tempatnya akal. Nah di sini. Inilah tadi yang akan bersama-sama berkolaborasi antara orang tua dan Bapak Ibu guru untuk memasukkan ya ilmu, pengetahuan, petunjuk kehidupan, nasihat di otak yang bagian dahi. Ayah Bunda pegang dulu dahinya coba. Oke, ada otaknya? Alhamdulillah. Takut lupa, biasanya orang-orang tuh lupa punya otak. Disinilah, disinilah. Maka di sini kita sepakat bersama, karena kita akan apakan otak akal anak ini. Ini sebetulnya isi prefrontal cortex dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau dan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Itu masuknya di sini. Lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan, lewat seluruh gerakan yang ada di tubuh kita, ya itu masuknya di situ. Ya. Dan memang ini akan terjadi sambungan, dan sambungan ini harus juga diulang-ulang agar sambungannya tebal. Itulah proses belajar, perlu diulang-ulang, direpetisi, bahkan perlu didalamkan lagi, dielaborasi agar sambungannya jadi tebal dan tambah sambungan baru untuk memberi makna-makna baru lagi. Nah seperti itu sebetulnya. Ya, jadi Bunda, Ayah, kalau nasehatin anak, ya boleh berulang, lebih baik lagi kalimatnya dikasih variasi.
Tolong tidak itu-itu saja. Kalau itu-itu saja sambungannya jadi cuma satu, tidak ada sambungan baru. Dan anak pun sudah mulai hafal. Suami saya begitu tuh. Dulu nih, walau kami belum belajar ya. Lanang, prio kakung, ya baru 3 tuh. Belum lagi kita belajar imunoresarin, baru jalan lahir baru belajar. Terus kata anak saya, lanang, prio kakung, ayah manggil kita. Terus kata yang satu lagi, pasti mau ngomongnya begini. Tapi mereka karena anak patuh datang juga, iya ayah dulu. Suami saya bilang ngomong gitu. Terus mereka bertiga tepuk-tepokan, Pak, bener kan? Maka kasih variasi ya Bu, sama seperti variasinya Ibu, 2 tambah 2 berapa? 4. Itu sambungan di otak Ibu sudah tebal. Tapi supaya ada variasi, 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1. 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 1, kan gitu. 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1, supaya sambungannya jauh lebih banyak, lebih variasi, dan insya Allah menjadi lebih faham. Sudah faham pun kita terus belajar untuk jadi lebih sadar. Nah ini. Terus bagi tugasnya ayah dulu nih, sebelum kita masukkan di sekolah anak-anak. Tugasnya ayah dan ibu apa? Ayah rupanya penanggung jawab visi pendidikan. Ayah jemput nafkah untuk menyekolahkan anak di tempat-tempat terbaik pastinya. Tentu sesuai kesanggupan ya kan? Nah, itu ayah memang. Dan ada lagi visi pendidikan ayah ya, ini tercermin ya pada kisahnya seorang ayah Luqman. Maka diharapkan ayah paling tidak kasih nasihat anak seperti Luqman, tidak mempersekutukan Allah, menyayangi dan berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Ini ayah yang harus kasih nasihat ya. Kemudian apa lagi? Sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya. Ini ayah yang harusnya ngasih tahu. Kalau ayah nggak hafal, buka saja langsung surat Luqman, tidak apa-apa ya. Kemudian apa lagi? Dirikan sholat, itu harus ayah yang bilang. Tentunya harus juga dicontohkan kan ya. Berbuat kebaikan seperti itu, cegah perbuatan munkar, dan bersabarlah, ayah yang harus kasih tahu. Kemudian jangan berlaku sombong, ini juga ayah yang harus kasih tahu, dan bersikap tawadu. Lumayan ayah, ayat 13 sampai 19 itu tanamkan dulu ya. Tapi yang menjelaskan siapa ya? Nah ini kita tanamkan, ayah tanamkan ini dari mulai bahasa mereka, masih balita pakai bahasa mereka, tapi prinsipnya itu SD lagi diulang bahasa mereka, SMP SMA. Nah, ini ayah. Ibu bagaimana? Ibu ya bagiannya apa? Pelaksana harian. Nanti ibu yang detailkan, jelaskan lebih detail. Yang dimaksud ya berbakti pada orang tua, ibu yang jelaskan. Ibu maunya kayak apa sih? Pas anak pergi minta izin, termasuk berbakti. Pas anak pergi salaman, itu ibu yang jelasin. Mau cuma tangan cium ya, sini, jidat, ibu yang jelasin. Apakah pas nanti pulang sekolah ya, dia harus menyebutkan salam di depan, kemudian salaman lagi dengan ayah ibu seandainya ada, ibu yang jelaskan. Jadi ibu yang pelaksana harian menjelaskan. Kenapa semua ibu sih Bu Aisyah? Kan bapaknya bisa jelasin. Maaf, itu kecemburuan kita ibu. Ya, secara fitrah memang walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama perempuan. Jelas itu di Ali Imran ayat 36. Ini yang saya sering sosialisasikan. Penelitiannya banyak. Salah satu diantaranya di mana? Di Institut Psikiatri London. Ya, memang baru tahun 99 Bapak Ibu Ayah Bunda, Abi Umi masuk Indonesia aja jurnalnya baru 2006. Ya, apa sih? Ada apa sekarang namanya King's College London. Ayah Bunda yang sudah pernah ke London pasti pernah ke sekolah ini. Ya. Pertama yang ditemukan oleh para ahli dengan bedanya laki perempuan adalah lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa. Rupanya ditemukan begini. Yang male otak pria, tadi otak terbagi 2 ya, kanan kiri. Yang female otak perempuan. Rupanya lokasi bahasa dan bicara pada laki-laki Allah ciptakan, diletakkannya di otak kiri bagian belakang. Boleh pegang dulu otak kiri bagian belakang? Di situ otak bicaranya laki-laki dan bahasa. Perempuan kiri belakang dan kanan belakang. Coba pegang dulu Bapak Ibu, kiri belakang dan kanan belakang. Lebih banyak siapa? Masya Allah. Inilah yang mendasari perempuan lebih pandai bicara,
Perempuan lebih banyak bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Fitrah, Pak. Inilah yang mendasari ibu pelaksana harian dalam pendidikan. Ibu jelasin, ya. Mungkin ibu sering ya dengar media sosial saya cerita gini, sengaja saya ulang-ulang supaya tadi neuronnya tebal. Sengaja kasih variasi contoh ulang-ulang supaya tambah sambungannya banyak di otak kita, ya. Nah, laki-laki karena di otak kiri belakang, para ilmuwan nggak sampai di situ saja penelitiannya, dihitung, Bu. Ratusan laki-laki mulai dari kecil sampai lansia, dihitung. Karena cuman otak kiri bagian belakang, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2000 sampai 4000 kata, 1000 sampai 2000 bunyi vokal, 2000 sampai 3000 gerakan tubuhnya. Jadi kalau dirata-ratakan 7000. Ada juga bapak-bapak yang introvert, pemikir, mungkin cuman 5000. Tapi ada juga bapak-bapak yang ekstrovert, pembicara bisa 9000, rata-rata 7000. Coba para istri cek sekarang, suami ibu yang mana? 5000, 7000, apa 9000? Coba ingat-ingat, yang berapa, Bu? 5000. Ibu langsung bilang 5000. Allahu Akbar. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka perharinya 20.000 kata per hari. Masya Allah. Masya Allah. Ada juga sih, Pak, ibu-ibu yang pendiam. Yang pendiam 16.000. Saya termasuk yang pendiam. Gak percaya ya? Yang aktif bicara bisa sampai 24.000. Sekarang gantian, Bapak, istri Bapak yang mana, Pak? 16.000, 20.000, 24.000. Hah? Masya Allah, katanya lebih banyak lagi, Bu. Dan penelitian berikutnya apa mengatakan? Perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itulah makanya tugas ibu-ibu pelaksana harian. Ibu merasa, aku kok udah jelasin sama anak-anak, kok masih juga pengen kurangnya ngomong aku? Karena ibu-ibu zaman sekarang anaknya tidak banyak, ya kan? Ayah bunda siapa yang anaknya 5 juga kayak aku? Saya mau cari teman. Oleh ya? Alhamdulillah. Adakah yang 6? Oh, sudah tidak ada ya? 7 makin tidak ada. 4 kalau gitu. Siapa? Oh, 4. Allahu Akbar. Laki semua. Kalau gitu ibu tambah 1, Bu, biar saya. Katanya enggak. Ya Allah. 3. Oh, 3 banyak, Bapak Ibu. Ini mungkin standar batas maksimal perusahaan ya. Oke, saya paham itu ya. Lebih dari 3 tidak ditanggung ya. Yang keempat anak swasta ya, Bu. Baik, yang 2. Masya Allah lebih banyak lagi. 1. Alhamdulillah. 1 ini anak mahal ya, Bu ya. Ibu kalau masih bisa tambah lagi boleh? Ibu, saya kasih tahu ya, 1 anak 1 sama 5 lebih stres 1. Betul. Anak 1 belum pulang, ibu udah pusing. Saya anak 5, 1 belum pulang masih ada 4. 2 belum pulang 3. Iya, Masya Allah. Tambah ya kalau bisa ya 1 ya. Iya, kecuali memang betul-betul istimewa ya. Iya, oke. Baik. Jadi memang kitalah yang akan menjadi pelaksana harian. Guru laki-laki sama guru perempuan memang bisa banyak bicara pagi sampai sore. Tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bisa bicara. Makanya Bu Guru kalau kasih kursus sore atau malam masih ada stoknya, Bu. Ya? Iya, Masya Allah. Ya, mau ya? Dan ketahuilah, ini juga kadang sumber pertengkaran suami istri. Drama suami istri gara-gara ini. Kenapa? Karena istri-istri senang kalau suaminya datang dan bawah sadarnya ingin mengeluarkan 16.000 kata tadi. Saya aja begitu pasti nih, kalau nanti saya pulang ya, suami saya juga pulang dari Klaten, pasti kalau malam-malam dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terus biasanya ini udah gak tahan, 16.000. Pasti saya ceritanya gini, ayah asik banget sekolah hikmah ya Allah, ya ayah al hikmah tuh keren banget ya, SMP SMA nya dipisahkan dengan TK dan SD.
Itu pasti saya cerita kayak gitu. Dan suami saya pasti komennya, sama. Jadi bukan ibu sendiri yang menderita, kita sama, ya. Saya dulu kesel sama laki-laki begitu, tapi sekarang mulai paham kenapa bapak-bapak malam hari cuma karena 7.000 kata sudah habis di tempat kerja. Jadi tinggal sisanya Apalagi Jakarta, Pak. Jakarta kami itu ada konsep ganjil genap. Waduh, harinya ganjil pakai mobil genap, Pak. Itu jam 11 malam baru sampai di rumah itu. Masya Allah. Begitu ibu udah gemes karena tadi pagi belum keluar, ya, anak-anak udah pada besar, ibu nggak lagi ngajarin anak-anak, ibu nggak ada aktivitas, ya, bukan lagi 16.000, 24.000 masih di mulut. Makanya pas suami datang, ya ini kesempatan untuk kita ngomong gitu. Sekarang bolehkah ibu pada saat suami cuma ngomong sudah, biarkan saja, ibu ngomong saja. Kan udah paham kan? Dan ketahuilah ibu, biasanya laki-laki yang menjadi suami, besok paginya dia akan tanya lagi. Suami saya sering begitu tuh. Pagi-pagi dia tanya, gimana kemarin di Surabaya gitu. Dulu saya menganggap ya bahwa cerita yang malam dia nggak dengar. Dengan julidnya saya bilang, oh jadi tadi malam kamu nggak dengar. Istri yang julid kayak gini jelek ibu, jelek. Kalau muka saya senyum lumayan nggak bu? Tapi kalau tadi julid jelek banget kan? Artinya apa? Laki-laki yang menjadi suami ingin dengarkan lagi cerita istrinya supaya dia ingin beri komentar agak banyak dibanding tadi malam. Karena paginya sudah bangun tidur, sudah ada 7.000 kata lagi. Ibu cerita aja lagi, karena ibu ada 20.000 kata lagi. Biar pagi-pagi agak keluar ribuan dulu sedikit, ya, cerita aja. Oh, dia mau cerita, saya ceritalah lagi nanti Surabaya dari mulai datang di bandara sampai nanti pulang. Kan lumayan kan? Pagi-pagi sudah ada 5.350. Asik loh kan? Nah itulah, itu namanya ngobrol asik, no drama dengan pasangan. Bisa kira-kira bu? Dan kadang-kadang ibu-ibu suka jengkel sama suami atau anak laki apa? Karena kita punya stok yang banyak, makanya kalau WA panjang lebar dan cuman dijawab OK. Aduh, apalagi sudah malam, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya bu, dulu saya juga kesel pak, sebelum punya ilmu ini. Yang dulu kan SMS ya, OK. Dan kami perempuan sering banget baper, ya nggak bu? Dulu belum ngerti SMS panjang lebar dijawab OK, baper pak. Apa kata saya dalam pikiran saya? Tuh kan, dia udah nggak mau lagi ngomong sama aku. Dan ini buang energi bu, yang harusnya bisa ngerjain yang lain nggak jadi. Sekarang karena tahu ilmunya dijawab OK malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Terus anak saya lewat, kenapa bu? OK doang bapakmu tulis. Itu kalau sudah malam ibu. Kalau agak pagi tadi, saya sebelum turun dari mobil WA suami walaupun dia di Klaten, ayah doakan sebentar lagi saya mau seminar. Jawabnya lebih panjang sedikit daripada kalau malam. Apa dia tulis tadi? OKEY. Lebih panjang dari OK. Karena masih pagi. Dan alhamdulillah ada lanjutan tulisannya. Apa dia bilang? Jaga kondisi. Ya Allah Pak, kasihanilah para istri pak. Bapak panjang sedikit chatting udah seneng banget. Saya kalau agak panjang sedikit suami ngomong itu HP itu taruh langsung di dada. Masya Allah ya. Walaupun itu saya tahu copas, copy paste dari yang sebelum-sebelumnya, tahu saya. Tapi kami senang pak. Dan mohon maaf juga kami kalau WA bapak panjang lebar karena stok kami banyak pak. Makanya semua ingin ditulis. Bahkan kami ketawa saja ditulis pak. Hehe titik, hehe titik, hehe titik. Titiknya ditulis pak. 1, 2, 3. WK kami tulis pak. Kamu terima ya pak. Itu bawah sadar kami untuk mengeluarkan 16.000 kata itu pak, walaupun lewat tulisan ya, tidak apa-apa lewat gadget, nggak apa-apa. Saya juga sering suami saya, karena laki-laki otaknya adalah otak benda, laki-laki itu
Makanya suami saya, bapak-bapak juga lebih senang lihat benda sebenarnya. Maka kalau saya lihat suami saya sudah asik pegang gadget, saya nggak ganggu dia untuk ayah-ayah dengerin aku, enggak. Karena tahu psikologisnya laki-laki. Chatting aja lewat gadget. Malam ini ayah mau makan apa? Dia jawab, ikan asin ada nggak? Ini juga ngobrol asik, nggak apa-apa. Habis itu dia lihat saya cuma tinggal ketawa. Ya, zaman dulu pun saya, Bapak Ibu, seneng sekali kalau ayah saya nasihati lewat surat. Ayah saya orang Bugis. Saya lebih seneng nasihat dia kalau lewat surat, karena lebih indah kata-katanya dibanding dia ngomong langsung. Ya, kami orang Bugis ya kayak Madura, Surabaya lah gitu ya. Iya. Kalau ngomong langsung mau bergelegar. Tapi kalau dia tulis surat, nomor satunya aja, untuk anandaku tersayang. Jawabnya pun saya lewat surat. Kita kasih gitu. Itu teknologi juga. Zaman itu kertas. Sekarang manfaatkan aja gadget, nggak apa-apa kok. Ibu ngomong sama anak laki juga lewat gadget. Saya kalau nasihatin anak laki lewat gadget. Karena memang otak laki-laki senang benda. Kenapa? Karena begini, otak kanan dan kiri tadi, ya, menurut Dr. Roger Walter Sperry, walaupun orang bilangnya pseudo science, tapi saya enggak, ini benar-benar science. Dia menemukan tahun 80 bahkan dapat Nobel bahwa otak kiri dan kanan memang Tuhan kasih, Allah kasih tugas yang beda. Tugas yang beda. Kiri yang ini, kanan yang ini. Ibu, kalau lihat otak kanan, apa kesannya? Kanan, yang kanan. Apa kesannya, Bu? Relax, santai, ya kan? Main, benda, ini termasuk ya, teknologi, outdoor. Kiri apa kesannya, Bu? Kiri, Bu? Serius, analisa, bahasa, kata-kata tadi, hitung-hitungan, matematika, keteraturan, kedisiplinan, syair, lagu, itu kiri. Iramanya kanan. Irama itu boleh dari mulut, boleh dari benda kan? Itu memang di otak kanan. Ya, syairnya di kiri. Makanya mengapa ya pada saat kita baca Quran itu lebih cepat hafalnya, karena Quran juga ada iramanya. Paling sering pakai irama bayati kan, jadi tulisan hurufnya pakai otak kiri bacanya, kemudian ada iramanya itu di otak kanan. Makanya Quran gampang sekali dihafal. Sama lagu-lagu juga begitu kan, ya. Artinya apa? Kita bisa serius, kita bisa rileks karena kita punya otak dua-duanya. Tapi dalam perkembangannya waktu kecil, ya, siapa punya anak perempuan, Bunda? Angkat tangan boleh? Masya Allah. Siapa punya anak laki-laki? Siapa punya anak perempuan dan anak laki? Masya Allah, itu terus yang angkat tangan dari tadi. Bunda rasa mana dulu, mana yang lebih enak dibimbingnya, anak laki apa anak perempuan? Iya, karena ibu ya sama anak perempuannya otaknya mirip, kan gitu. Anak laki kan harusnya otaknya mirip sama ayah kan, tapi kan ayah punya peran untuk tadi ya, untuk menjemput nafkah dan banyak di luar rumah ya. Maka kita belajar aja, walaupun kita perempuan kita harus belajar. Apa? Otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Tadi kiri apa? Membaca, bahasa, matematika ya. Izin, adakah yang hadir di sini guru PAUD dan TK? Tadi saya jumpa kepala sekolah TK, Masya Allah. Iya, anak perempuan lebih gampang diajarin membaca kan? Iya, ini. Jadi begini, perempuan sambungan otaknya kiri kanan seimbang. Laki-laki ternyata kanannya duluan dibanding kirinya. Ini ilustrasi saya bikin ya, karena nanti kalau lihat asli neuronnya dia gerakannya lambat. Ya, ini. Perhatikan baik-baik. Anak perempuan, Masya Allah, perempuan ini ya, dari 0 tahun saja, 0 hari sampai 6 tahun, otak kiri kanannya yang seimbang. Maka jangan heran anak perempuan dari kecil, umur 3 tahun sudah bisa ngomong lebih jelas, betul? Sudah bisa ya pilih warna baju, betul? Bunda, aku pakai baju hijau aja, karena kaos kaki aku hijau. Dia sudah bisa matching-matchingkan. Anak laki, karena otak kanan yang dominan, dia nggak peduli matching, makin berwarna makin bagus, merah ketemu hijau, bagus. Yang penting adalah apa? Gambar dia punya permainan atau pahlawannya mereka kan? Itu laki-laki ya. Karena memang pada saat kita lihat ya otak ini ya,
perempuan sampai usia seumur kita itu seimbang, tapi laki-laki kanannya duluan. Saya waktu pertama kali belajar anatomi tahun 87 belum sampai ke sini. Belum sampai ke sini. Ya. Artinya apa? Kalau anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa ngomong ya jelas, dan anak bunda umur 3 tahun laki-laki masih ngomongnya sedikit, malah lebih banyak ngapain? Ngeng 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 ngeng. Ini laki banget karena otak kanan bermain, dan ini musik, irama musik. Ini bukan ngomong. Itu otak kanan. Dia ngomongnya cuma sedikit. Apa? Jeger. Dia tubrukin itu mobil kan, deng. Itu ngomong. Tapi itu kanan. Maka jangan heran anak laki, ibu ajak nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man. Nonton Batman, pulang jadi Batman, kan anak laki-laki kanan. Untuk itu mengajarkan membaca atau memperkenalkan huruf bacaan dan angka pada anak laki-laki pakai otak kanan. Anak perempuan bunda duduk manis waktu PAUD dan TK nih Bu Mona, itu bisa karena otak kirinya udah ngerti disiplin. Laki-laki duduk manis cuman 3 detik, dia duduk 1, 2, 3, iya, laki-laki. Makanya kalau mau membacakan anak laki-laki itu beda. Anak perempuan pakai kertas saja, tulisan, kemudian ada gambar sedikit, misalnya ya bola. Anak perempuan udah ngerti. Laki-laki kalau bunda kasih tahu ajarannya begitu agak sulit, karena kirinya belum lagi berkembang pesat, baru kanannya. Maka lebih baik beli bolanya, baru tulis tempelan bola di situ. Saya anak lakinya 4, dulu di rumah bapak ibu semua benda di rumah ada tulisannya. Kursi, ya ini karena ini beda, ini bantal kursi. Nah, meja, tulis. Bahkan supaya anak saya tahu tulisan ibu, karena mereka panggilnya Ibu Isa, tulis Ibu Isa, tempel di dada Bu. Saya dari dapur ke ruang tamu, pas tempat dia main, mereka melihat begini. Itu dalam 1 hari sudah tahu tulisan Ibu Isa. Itu laki-laki. Maka TK yang asik buat anak laki itu tentu banyak permainannya, ya. Mana tadi ITK, betul ya? Dan kalau anak laki-laki lebih baik ajarkan di outdoor. Kenapa? Otak kanannya lebih dominan. Di Amerika sekolah yang baik, TK, PAUD, playgroup TK dipisah anak laki dan perempuan. Karena sudah mulai mengerti neuroscience-nya. Anak laki-laki diajarkannya di luar terus, main terus, loncat terus, ya. Kemudian kalau misalnya diajarkan lagu, anak perempuan tentu syair dan musik iramanya sudah bagus. Anak laki-laki musiknya duluan, iramanya duluan, syair kacau Bu. Anak perempuan tik 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 bunyi hujan di atas genteng, syair bagus karena otak kiri, dan irama bagus karena otak kanan. Datang anak laki, lanang nyanyi, anak saya musik oke, syair ni 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 nuni nunat ni nana neneng momo naneno tingo tangating ponan bumbum bata temua, seneng teriaknya. Rebutan mic bukan mau nyanyi, seneng bendanya karena otak kanan. Siapa yang punya anak laki-laki masih TK? Angkat tangan. Sabar sampai dia mahasiswa. Karena laki-laki waktu mahasiswa di atas 18 tahun otak kiri kanannya sudah seimbang. Ya, sekarang nikmati saja anak laki loncat sana loncat sini. Ayah bunda maaf kalau datang ke rumah saya di Jakarta kami nggak punya ruang tamu. Apalagi di Jakarta Bu Mona, nggak ada halaman luas. Jadi di rumah itu los. Karena itu anak laki main sepeda di situ, main bola di situ, main skateboard di situ, makan di situ, belajar di situ. Ya, saya nggak pernah ada punya ruang tamu, lah los aja. Apalagi pajangan kristal, oh nggak usah. Lampu-lampu tanam. Ya, nggak usah pakai kristal-kristal yang punya anak laki, nggak usah deh, ya. Bahkan pernah anak laki-laki saya pas agak besar sedikit karena otak kanan otak bermain, pernah dia request apa, meja pingpong. Ibu, coba ibu beli meja pingpong. Terus saya bilang apa, nak, ibu khawatir meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita. Rumah 36 ditambahin meja pingpong. Bisa paham di sini ya?
Yang punya anak laki sudah agak tenangan sedikit. Dan jarang anak laki-laki SD ranking 1, jarang sekali. Siapa yang anak lakinya nggak pernah ranking sekalipun? Yang penting naik kelas bu, udah bagus itu, target bagus itu. Bu Mona, saya bilang sama anak laki-laki saya, ibu sedikit belajar otak laki-laki, nah gurumu belum tentu, Tiknas belum tentu. Maka target ibu matematik karena otak kiri, kamu di atas KKM sedikit sudah oke. Matematika 75, kamu 76, ibu bangga. Ada guru matematika? Maaf bapak ya, itu untuk laki pak. Tapi justru dengan target seperti itu bisa dapat 80 ke atas, masya Allah. Ya saya bilang gitu. Bahasa, ya, dia 70, ya KKM-nya, kamu 71, nggak apa-apa nak. Tapi yang untuk otak kanan, kamu ambil ekskul futsal harus A, ngaji A, karena mengaji lebih banyak kanan rupanya. Ya, kamu main game online harus juara. Bawa piala, bener loh anak saya bawa piala. Begitu dong, laki-laki banget, masya Allah. Gitu, ya. Apalagi kamu ambil basket, yang bagus basket, karena otak kanan. Ya. Makanya jarang sekali anak laki-laki juara 1 karena kurikulum sekarang memang banyak analisa. Analisa banyak di otak kiri, maka banyak anak perempuan yang unggul di sini. Nggak apa-apa juga. Makanya ada peraturan masuk SD umur 7 tahun, sebetulnya menyelamatkan anak laki-laki. Karena anak laki-laki 6 tahun otak kirinya baru siap belajar membaca lebih dalam, baru siap belajar matematika. Anak perempuan 6 tahun bu, masukkan sekolah nggak masalah, SD 6 tahun setengah nggak masalah. Tapi anak laki lebih baik 7 tahun ke atas. Anak saya yang pertama Lanang Prio, karena kurikulumnya dulu 6 tahun saya masukkan, ya. Kakung Jalar sudah saya tunggu sampai 7 tahun, bahkan 7 tahun lebih nggak masalah. Tapi zaman dulu kok bisa Bu Aisyah? Ya terang aja, karena zaman dulu sangat simple, sederhana. Kita belajar bahasa hanya membahas keluarga budi saja, kan ya? Simple bukan? Terus dikasih gambar, coba bayangkan ya. Yang ciptakan buku bahasaku itu keren banget. Pakai gambar, saya masih inget tuh, Budi bersama saudaranya berdiri tuh. Kakak Budi siapa? Oh tuh, masih ingat tuh kan? Adiknya Budi siapa? Iwan. Kalau liburan kemana mereka? Ke rumah nenek. Di pegunungan. Ya, dingin. Lalu tiap hari apa? Memerah susu sapi, ya nggak? Itu simple. Dan asik banget. Ya. Saya nggak tahu nanti menteri baru, apakah program baru, ya? Ya udah. Tapi saya mohon ayah bunda, bapak ibu guru, mengertilah sedikit karena otak laki-laki, karena banyak sekali anak laki-laki, maaf, sering terzolimi oleh ibunya sendiri atau gurunya sendiri, karena nggak tahu otak ini. Gitu, ya. Waktu SMP sudah mulai otak analisanya bergerak dengan cepat, SMA juga. Tapi di sisi lain hormon mereka tinggi, testosteron tinggi pada anak laki-laki. Dan testosteron apa? Itu hormon maskulin. Kerjanya kayak apa Bu Aisyah? Kayak raja. Siapa punya anak SMP dan SMA sekarang? Apalagi SMP? Namanya raja. Raja itu nggak bisa disuruh ibu. Ibu nyuruh-nyuruh raja. Minimal pangeran lah ya. Pahami itu dulu. Ya. Maka yang punya anak remaja harus ada tambahan. Ibu kalau ngomong sama anak remaja supaya nggak drama dan asik, tolong ya, para pedagogi sudah sepakat namanya saja remaja, maka ibu tolong rem aja, bukan gas aja. Karena ibu satu kalimat dia akan jawab 10 kalimat. Maka ibu langsung, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja. Astagfirullahaladzim, rem aja. Bersabarlah, nanti dia asik sendiri kok. Ya, makanya tadi saya ketemu guru-guru SMP, saya bilang masya Allah, guru SMP itu luar biasa. Itu pancaroba. Ya, di sini SMP satu kelasnya berapa orang bu? Mana guru SMP? Maaf, berapa bu? 25, bayangin ya, satu guru menghadapi 25 yang rem aja, rem aja, rem aja 1, rem aja 2, rem aja 3, rem aja 25. Bunda aja cuma 1 udah sakit kepala. Maka saya hormat sekali sama guru-guru, wabil khusus guru SMP, karena bayangkan setiap hari ketemu rem aja, makanya pakai oli ya bu. Paham tentang ini? Insya Allah ya.
Nah inilah yang makanya mengapa bahkan sampai besar pun laki-laki otak kanannya dominan sedikit, dia lebih senang benda. Maka jangan heran juga ibu ya, sampai besar pun anak laki-laki masih main. Sekarang karena eranya gadget, makanya mainnya gadget. Jangankan anak laki-laki, bapak-bapak juga lebih senang pegang gadget, betul? Zaman dulu juga konflik, drama. Kenapa? Suami-suami lebih senang pegang koran. Malah tuh koran besar banget sampai nutup mukanya. Gadget sekarang masih mending, ibu lihat wajahnya gitu. Makanya saya sering banget dulu jengkel sama suami kalau pagi-pagi pegang gadget aja begini. Ngerti? Tapi sekarang udah ngerti. Dan berantemnya, dramanya begini. Setiap saya udah siap, suami saya di situ, saya tanya, ayah, udah cantik gak aku? Suami begini, iya cantik. Menurut kami para istri, bohong amat. Terus istri kan maksa kan? Yang bener ayah, lihat dulu aku. Nah, udah drama pagi-pagi. Suami tambah drama lagi. Iya Bu Isa cantik. Drama kan? Setelah tahu ilmu ini 2006, maka saya kalau mau tanya cantik, tinggal selfie, kirim ke gadgetnya. Ayah, apakah aku sudah cantik? Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung. Betul bapak-bapak begitu? Buktinya apa? Setiap saya kirim foto saya dia zoom. Saya dari jauh lihat, ya Allah di zoom. Mending gitu Bu. Tadi malam aja saya makan rawon Pak Subangat ya, diajak oleh panitia, saya foto kirim. Oh dia lihat enak rawonnya. Makanya ngobrolnya asik kan? Gitu ya Bu ya, nggak usah paksa. Karena memang laki-laki juga tidak suka tatap mata. Laki-laki kurang suka kontak mata. Selain karena otaknya benda, matanya juga tidak suka dibanding perempuan. Perempuan bicara senang kontak mata. Apanya yang membedakan? Selera mata, putih-putih mata. Perempuan ternyata lebih lebar. Ya, walaupun mungkin nampaknya anak perempuan ibu sipit gitu ya, anak perempuan lebih lebar. Ya, kita lihat lagi. Anak perempuan lebih lebar dibanding saudara laki-lakinya. Walaupun kelihatannya anak kita sipit, putih-putih mata, selera matanya ya, itu lebih lebar lah perempuan. Kalau ibu mau lebih percaya, nanti sampai di rumah bercermin sama suami ya, mana yang lebar-lebar. Gitu. Ya, ini anak laki-laki lebih sempit. Anak laki-laki lebih sempit. Maka bunda siapa punya anak perempuan tadi? Kalau mau ngambil hatinya anak perempuan, dan anak perempuan merasa sangat diperhatikan oleh bunda dan ayahnya, maka pada saat anak perempuan bicara, lihat wajahnya dan matanya. Kalau bunda lagi pegang HP, anak perempuan lagi cerita, langsung simpan sambil lihat muka dia. Walaupun dia misalnya dengan gayanya, jadi gini bunda, ya Allah bunda, aku kan ya Allah kena mental. Anak sekarang, kita liatin aja bun, sambil ngangguk-ngangguk sedikit. Walaupun bunda nggak ngerti maksudnya kena mental apa. Bisa bu? Tapi kalau ayahnya yang chatting, bunda harus bilang sama anak perempuan, karena anak perempuan dari kecil, maka bilang sama anak perempuan, sebentar nak, ayah. Dan anak saya sudah biasa, oke. Ya, saya telepon, ayah lagi ngomong, oke deh. Tapi kalau dari yang lain, nggak saya angkat. Termasuk dari rumah sakit, tempat pasien-pasien narkoba saya dirawat atau rehabilitasi, saya nggak angkat. Kalau lagi ngomong sama anak perempuan. Dan pasien-pasien saya tuh unik dibanding pasien-pasien lain nih dokter. Kalau pasien lain dari rumah sakit teleponnya, dok tensi pasiennya 200/100, kasih obat apa? Itu dokter-dokter spesialisasi yang lain. Kalau saya suster di rumah sakit, dok pasiennya kabur. Allahu Akbar. Dok pasiennya loncat dari lantai 3 karena narkoba. Makanya kalau saya lagi ngomong sama anak perempuan saya ragil, telepon bunyi, saya lihat dari rumah sakit atau panti rehabilitasi, saya nggak angkat, biarin kabur deh, daripada anak saya yang kabur. Biarin tuh loncat ke kadung daripada anak saya yang loncat. Paham kan anak perempuan? Umur berapapun ya, ilmu parenting banyak banget, tapi ambil yang inti-intinya. Pokoknya anak perempuan pas dia ngomong taruh HP, ayah juga gitu, sebentar aja. Tapi kalau laki-laki, ibu nggak usah paksa ngomong sama anak laki, lihat mata. Karena banyak ibu-ibu, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat umi, lihat mata umi, lihat.
laki-laki nggak bisa, Bu. Laki-laki cuma tahan di tatap matanya 5 detik saja. Dulu lanang memang ya, karena tadi saya habis ngobrol, anak pertama memang kasihan kadang-kadang ya, ibunya belum banyak ilmunya, belum belajar, jadi korban di sana pertama tuh. Lanang masih kecil, dia umur 5 tahun. Ya Bu, ibu mau bicara nak. Pas saya ngomong, saya nggak tahu kalau dia cuma tahan 5 detik, dia pun nggak tahu. Waktu 5 detik pertama dia lihat saya, pas saya masih ngomong terus lebih dari 5 detik, dia begini gayanya nih. Ibunya yang belum ngerti apa-apa, lanang yang sopan kalau bicara lihat muka ibu nak, lihat mata ibu, lihat mata ibu. Saya ngomong lagi lebih dari 5 detik, lanang yang sopan lihat ibu nak, lihat. Akhirnya setengah jam cuma lihat ibu nak, nggak ada isi nasihat. Makanya setelah saya tahu nggak kayak gitu lagi, rubah strategi anak laki, beda sama anak perempuan. Jadi kalau mau kita ngomong sama anak laki dan dia lihat muka kita, ibu catat nasihat ibu. Apalagi anak banyak kayak saya punya buku tuh, atau yang post-it. Lanang, lihat nggak lebih 5 detik ya, minggu depan ibu tambahin uang 10.000 ya nak, ya Bu, dia lihat muka saya. Lanang minggu depan mau main rumah siapa? Rumah Gibran Bu. Ini emang namanya Gibran ya, bukan Gibran Wapres, maaf ya. Jadi nggak lebih dari 5 detik, maka dia akan lihat kita. Karena perempuan maunya pas ngomong kan dilihat mukanya, bukan? Jangankan anak laki-laki, bapaknya juga begitu ya, suami-suami kan begitu. Karena mata laki-laki seleranya lebih sempit. Banyak ibu-ibu tanya sama saya, Bapak, Wah Isa, saya suka kesel ngomong sama suami saya. Setiap saya ngomong, dia lebih senang lihat tembok, dia lebih senang lihat HP, dia lebih senang lihat TV. Saya langsung mengerti, oh itu karena laki-laki senang lihat benda dan matanya tidak tahan 5 detik, Ibu. Perempuan karena lebih lebar, maka kita bicara bisa tahan lebih lama tatap wajah dan tatap mata. Laki-laki dia cuma 5 detik saja. Makanya banyak ibu-ibu merasa suami saya nggak romantis. Dulu romantis, ya terang aja. Kalau dulu kan ibu nggak janjangin matanya, ngomong pasti tunduk. Setelah jadi istri, ngomong diliatin terus matanya si bapak. Nggak tahan lah bapak, apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu nggak, apa-apa sekarang mahal, lebih dari 5 detik kan? Makanya bapak lebih seneng lihat TV. Paham tentang ini? Supaya nggak drama dan ngobrolnya asik, maka ikuti tips ini. Ibu harus pakai ya. Lihat ini suami istri. Supaya suami tetap lihat istrinya, jangan tatap suami lebih 5 detik, langsung tunduk. Karena laki-laki yang menjadi suami senang lihat muka istrinya kalau dikala istrinya tunduk. Nih ya Bapak Ibu ya, kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Akhirnya saya juga ikut-ikutan kayak gitu. Jadi pas ngomong sama suami, ayah aku mau bicara, terus dalam hati ngitung 1, 2, 3, 4, 5, terus gini, jadi gini ayah. Atau misalnya lagi makan ambilin nasi gitu, jadi itu ekskul anak-anak ya, dia mau nambahin ya, lihat lagi sedikit, tapi ya gitu ya, ibu nggak cukup duitnya gitu. Bisa kira-kira ibu? Tapi ibu kalau mau pakai cara ini, pastikan dalam keadaan cantik. Jangan rambut lagi aut-autan, muka pucat, salon pas di leher, baju daster robek, ibu sok-sokan jadi gini abi ya. Takutnya suami tambah kaget, astagfirullahaladzim, sudah tambah tua istri aku. Itulah di rumah tetap harus cantik, harus tetap pakai kudung walaupun panas, karena mau kayak gini nih bu, kan cantik nih, lihat deh, Masya Allah ya. Jadi begini, yang perempuan juga kebutuhan emosinya terpenuhi, karena pas seneng perempuan pas ngomong dilihat wajah, dan laki-laki nggak suka ditatap lebih dari 5 detik, kan terpenuhi dua-duanya ya kan. Inilah yang namanya ngobrol asyik kata Umi Elvi. Dan inilah yang disebut kita bikin romantis, kita bikin Masya Allah korban TikTok kayaknya. Paham tentang ini boleh? Boleh ya? Masya Allah. Terus apalagi Bu Aisyah yang berkenan dengan mata? Banyak sebetulnya.
Tapi kali ini saya ingin tambahkan lagi, karena tadi ya Masya Allah Ustadz Abdul Qadir Baraja sampaikan bahwa kita harus membentuk karakter, terutama karakter moral, ya, karakter etos kerja, Masya Allah. Dan ini harus dibentuk oleh dua institusi tadi, sekolah dan rumah, ya. Maksudnya apa Bu Aisyah? Apa bedanya karakter dan watak, ya? Oh, begini, pada saat di otak kita ini, kalau kita bilang watak, watak ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, atau disebut juga budi pekerti, disebut juga tabiat, kalau bahasa Arabnya tabiat itu watak, dan dasarnya. Kenapa disebut dasar? Karena rupanya watak itu ada programnya di otak dan genetik. Dan ini watak. Nanti kita lihat posisinya di otak di mana. Karakter, apa itu karakter? Banyak definisinya. Kita ambil salah satunya dari ahli bahasa namanya Wine. Wine mengatakan begini, karakter berasal dari bahasa Yunani karaso yang berarti to mark atau menandai atau mengukir. Apa yang mau diukir? Ya, perilaku, moral tadi. Fokusnya apa? Mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Ini yang mau diukir. Jadi bagaimana kalau digabungkan Bu Aisyah? Boleh nggak dianalogikan, ya? Izin saya analogikan. Watak itu ibarat bahan dasar, ya, batu kah, plastik kah, besi, atau kayu, ya. Terus kita mau bikin karakter meja. Nah, meja itu karakter. Karena tahu bahan dasarnya, maka untuk membentuk karakternya kita tahu alatnya, ya. Walaupun untuk membentuk karakter manusia, ya, alatnya bukan gergaji, tetapi tadi peraturan-peraturan, nasihat-nasihat, cara menyampaikannya, itu maksudnya, ya. Karena seandainya, ya, bahan dasarnya plastik, Bunda pakai gergaji atau alat peralatan untuk batu, bisakah plastik itu jadi meja? Bisa Bun, tapi banyak cacatnya karena terlalu kasar alatnya. Jadi meja juga, tapi penuh memori negatif. Terus pada saat anak kita yang bahan dasarnya batu, bisakah dia terbentuk meja dengan alat-alat plastik karena kita terlalu lemah? Bisa juga, tapi lama banget. Nah, inilah pentingnya kita belajar watak dulu, karena memang watak ini ada di surat Al-Isra, masuk di konsep surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatih Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maksudnya apa? Ya, terjemahannya kurang lebih, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah minta Rasulullah Muhammad SAW untuk memviralkan ayat ini, bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Dalam ilmu lebih detail lagi yang diteliti, pembawaan inilah nanti masuk di ilmu genetika, ya, termasuk watak di situ. Tapi Allah ingatkan, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Maka kita harus selalu bertanya pada Allah, ya Allah, anakku wataknya seperti ini, harus diapakan ya Allah? Tanya dulu sama Allah. Dalam bentuk doa, dalam bentuk dialog jiwa kita, maka Allah nanti akan kasih petunjuk. Petunjuknya nanti macam-macam. Ibu menemukan buku kah? Atau menemukan seminar kah? Atau menemukan di TikTok ibu, ya? Itu petunjuk pada saat ibu, ya Allah diapain lagi anak-anak, ya Allah. Itu harus biasakan itu, ya. Jadi watak itu diturunkan melalui genetik, ada di dalam kromosom ini, ya. Bentuk kromosom seksual ibu perempuan XX, laki-laki XY, kurang lebih besarnya kayak gini, ya, bentuknya X, makanya disebut X. Perempuan ada 2, laki-laki X sama bentuknya kayak gitu Bu. Ilmuwan bingung, kasih nama apa ini ya? Y, nggak bentuk Y banget gitu. Tapi kata ilmuwan supaya gampang, XY saja. Di dalamnya ada benang kromatin, ada ya DNA, ada gen, termasuk watak di situ. Ibu, Nyon Sewu, siapa yang anaknya lebih dari 1? Ada lihat anak yang wataknya kayak ayahnya dan kayak ibu? Ayah. Aku banget ya, aku banget. Tapi kadang-kadang kasihan anaknya kalau lagi agak negatif, bapaknya banget, bapaknya. Itu kurang objektif kalau ibu begitu, ya. Dan ilmu watak sudah lama sekali, sejak Hippocrates tahun 300 sebelum Masehi sudah ditemukan.
nanti ditemukan oleh para ilmuwan termasuk Galen ya, dan terakhir yang modern adalah Florence Litter ya. Walaupun memang bukan orang Islam yang menemukan watak ini, tapi ini perintah Allah. Ilmuwan kalau meneliti tentang manusia, walaupun dia agamanya bukan Islam, dia diberi petunjuk oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah ya, paham ya. Nah, jadi watak di mana Bu Aisyah di dalam otak ini sebetulnya lebih kompleks, tapi ini saya gampangkan saja supaya lebih paham saja secara populer ya. Tadi di depan ini isinya ilmu, ingat tadi ilmu tadi ya. Di mana watak dan bakat? Ada satu lagi tuh, genetik. Di mana? Di sini, di lobus parietalis. Coba Ibu, ini kan ubun-ubun, agak ke belakang sedikit, Bapak Ibu pegang di sini. Nah, disitulah tempat watak dan bakat Bapak Ibu. Watak biasanya Allah kasih setiap orang 2 jenisnya, bakat 8 di sini. Makanya ada istilah multiple intelligence, itu bakat 8. Ya, memang ada bakat karena 8, nggak semuanya muncul di awal-awal. Ya 8. Makanya Ibu kalau habis tes bakat anak-anak, perhatikan urutan nomor 1, 2, 3, 4. Itu berarti bakat yang ada di lobus parietalis dia lebih dominan programnya. Perhatikan itu. Fokuskan di 4 itu. Sehingga nanti dia masuk ekskulnya dengan senang hati. Pas nanti SMA kelas 12 dia memilih fakultasnya dengan senang hati. Itu yang namanya passion. Ya, saya tidak akan ambil fakultas tata boga, nggak makan. Karena untuk kecerdasan naturalis saya sangat terpendam. Nomor 8 Bu. Saya nggak bisa masak Bu, karena masak saya itu sangat terpendam Ibu. Jadi mau diangkat-angkat juga masakan saya nggak enak. Tetapi saya tahu saya punya kecerdasan bahasa, kecerdasan interpersonal, itulah saya pilih dokter. Pilih dokternya juga yang ketemu orang banyak, karena itu sesuai bakat saya, bukan yang one on one. Ya, ngerti ini Bu? Bu Aisyah, apakah watak bawaan dan bakat bisa dirubah? Enggak. Tapi bisa dibentuk tadi pakai gergaji dengan apa? Masukkan di otaknya anak-anak prinsip hidup, ilmu pengetahuan, nasihat. Di sini pola asuh, budaya, lingkungan. Sewaktu dia masuk pekerjaan, dia di training di pekerjaan, itu masuk di otak depannya. Pas dia sudah menikah, pasangan hidup akan mempengaruhi di otaknya. Watak pembelajaran dari pasangan hidup juga akan masuk di otaknya. Tapi bagian depan, otak dasar tetap di sini. Ya. Akan tambah asik ayah bunda belajar watak anak. Tapi sebelum ke watak anak, kita tes watak ayah bunda dulu. Siap ya? Bersedia ya? Ya, gampang kok tesnya, tenang aja ya. Apa tesnya Bu Aisyah? Watak itu sebelumnya teman-teman psikologi ya, dibagi 3 sebetulnya: introvert, ekstrovert, ambivert. Ambivert itu separuh-separuh ya. Nah sekarang ayah bunda sudah siap tes watak? Sudah ya? Tetapi maaf, tesnya ini kuis cepat, mungkin akuratnya tertinggi 85%. Nanti ayah bunda kalau mau lebih dalam lagi, datangi teman-teman psikolog. Ada teman-teman psikolog yang hadir di sini? Datangi beliau, karena tesnya 2 jam ya. Bunda hari ini akan saya jadikan psikolog, tapi sepertiga aja, karena para bunda itu harus menjadi sepertiga dokter ya. Jadi anak sakit nggak usah cepat-cepat bawa rumah sakit. Kalau panas, demam, pilek, batuk, diare, bunda aja yang obatin, sepertiga dokter. Nanti bila sakit berlanjut baru hubungi dokter beneran kan gitu. Dan bunda juga harus jadi sepertiga psikolog. Ngerti dulu anak laki kayak apa, anak perempuan, tadi sudah kita paparkan. Itu akan jauh lebih enak ya bunda. Tambah lagi wataknya, watak, ya, setuju ya? Nah, kuis cepat ini lebih akurat lagi kalau ditanya pada anak yang usianya lebih muda lagi, di SD. Maka sekarang ayah bunda karena sudah usia seperti ini, berapapun usianya, sudah banyak di otak depannya pembelajaran nih. Maka sekarang bolehkah bayangkan mundur ke sekolah dasar, boleh? Ya, ayah bunda umur berapapun, saya hitung ya, 10 ke 1, bayangkan ayah bunda jadi sekolah dasar, oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, makin mundur ya, 4, 3, 2, 1, ya bismillah. Ya bunda sudah pakai baju seragam SD ya. Ya sekarang saya datang sebagai kepala sekolah SD dan saya tanya pada anak-anakku semuanya, nak, ibu minggu depan mau bikin teater di panggung ini, semua harus berperan.
tolong pilih satu di antara 4 pilihan ini. Pilih ya. Bayangin SD tapi. Apakah ada yang mau jadi penonton? Apakah penulis skenario? Apakah sutradara? Apakah artisnya? Pilih langsung. Bunda, satu dulu. Bayangkan SD. Sudah dapat? Tapi karena watak ada 2 jenis, ya, sudah pilih satu, sekarang pilih lagi satu. Sudah? Oke. Gak usah tanya teman ya. Kadang teman menyesatkan. Artis yuk, artis yuk, artis yuk. Padahal Bunda maunya penulis skenario. Bu Mona pilih pertama apa? Pilihan pertamanya? Penonton, keduanya? Oh, Masya Allah. Bu, jangan dikira penonton, pilihan penonton gak baik ya. Justru teater ini untuk penonton. Maka tadi ada yang pilih penonton juga kayak Bu Mona? Oh, berarti ada watak saya sama-sama Bu Mona ya, saya juga penonton ya. Baik, ada yang pilih penulis skenario? Pilihan pertama, kedua? Oke, nanti kita bahas ya. Sutradara? Masya Allah. Artis? Ibu-ibu artis, Pak, ya Allah. Nanti kita lihat artis beneran apa artis jadi-jadian ya. Oke ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Siapa pilih penonton? Orang yang pilih penonton secara cepat tadi dan membayangkan SD ya, ini pasti ada pengaruh itu ya. Berarti orang yang di lobus parietalisnya Allah kasih program hasrat yang damai. Ciri khasnya pengamat. Kalau mau pakai bahasa psikologi kepribadian dari Hippocrates namanya pragmatis. Ya, mana tadi yang pilih penonton? Iya, sekarang gampang cari orang yang betul-betul penonton, gampang sekali. Dari kecil sampai sekarang kalau diajak makan dan disuruh pilih menu, pasti jawabnya apa, Bu? Terserah. Itulah penonton asli. Terserah, terserah, terserah. Ya, waktu kecil juga gitu, ya kan? Terserah Bunda, terserah Bunda aja. Ada yang punya anak gitu? Dari kecil sampai besar, terserah, terserah. Bisa jadi dia penonton. Tapi lihat, dia memang hasratnya damai. Tipe ini, tipe yang asik sekali, punya kekuatan dan kelemahan. Jadi setiap watak ada kekuatan kelemahan. Ya, kekuatan tipe ini damai, tenang dan santai, pandai beradaptasi. Rasa gitu ya Bu Mana ya? Cocok di mana-mana, kuat melakukan pekerjaan monoton. Nih tipe damai nih. Berpikir senantiasa ingin seimbang, suka tersenyum dan mengangguk, senang bantu orang lain. Betul Bu? Tadi mana yang pilih penonton senang bantu orang lain? Tapi pas ibu yang punya acara nggak ada yang bantuin. Karena tipe penonton pekewu nyuruh, nggak enakan nyuruh. Betul? Ini orang damai nih. Ya? Kelemahannya apa yang ada di sini? Itu sudah ada programnya, sudah ada datanya. Kelemahannya ini nyon sewu, kurang semangat, apalagi kalau udah capek banget. Dan ada kelemahan yang karakteristik, suka menunda-nunda. Ntar sok. Yang punya anak ini juga gitu. Ayo kerjain sekarang, iya bun, minggu depan baru kerjain. Tapi kekuatannya dia anak baik, anak damai, tidak membangkang. Iya dulu, paham ya? Dan saking maunya damai, mengambil keputusannya nggak bisa cepat, karena dia pertimbangkannya banyak, pengamatannya banyak. Saking jarangnya marah, mudah letih dan cepat ngantuk nih. Tipe ini tipe yang ada angin-angin sedikit begini, bisa. Tipe ini jarang marah, betul Bu Mona? Jarang marah, makanya cepat lobet. Ya, saya kalau lagi jalan pergi keluar kota, suami di depan, saya di belakang, biasanya suami ini sopir nih, suami ajak ngomong, udah setengah jam di jalan tol, suami saya gini, Bu Isa, pas dia nengok, oh sudah di tempat kedamaian, tidur sudah. Kayak saya bisa tidur di mana-mana, ya damai. Makanya cocok jadi konsultan psikolog, begitu memang. Paham ya Bu? Makanya anak damai itu anak yang kayak gini mukanya, dan sering juga saking sudah ngantuknya makan pun tidurnya anak. Karena nggak mau bilang tidak, dia nggak mau bantah, walaupun bundanya, apalagi bundanya yang sutradara, ayo makan, habis makan. Ya benar. Dan ciri khasnya tadi adalah apa? Terserah Bunda aja. Baikkah watak ini? Semua watak baik. Memang ada kekuatan kelemahannya. Nanti modul saya kasih Bunda ya, lengkap di situ. Ya, cuman ini nanti saya mau kasih karakteristik. Anak saya dari 5, anak keempat yang watak damai, namanya Mas Jaler. Maka tips untuk orang tua yang watak apa saja dan anaknya damai ini,
Ajari untuk memiliki tujuan dan target. Ajari untuk bergerak lebih cepat. Ajari untuk mengerjakan sesuatu yang lebih banyak. Dan ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Saya dulu, masalah orang bisa saya bantu. Pas saya ada masalah, nggak bisa loh. Makanya saya belajar. Ya, dan selalu mau dibawa tidur aja dulu. Ya, nah, ajari memiliki target. Kenapa? Karena anak tipe ini yang banyak sekali terserah. Ajari memiliki targetnya mulai dari pilihan makanan. Saya pernah sama Jaler, mau makan apa nak hari ini nak? Terserah ibu aja. Pilih nak. Mau makan ayam atau ikan? Terserah ibu bu. Enggak. Belajar pilih ayam atau ikan. Terserah ibu. Itu 3 kali tuh ya. Ya sekarang belajar ayam atau ikan. Ya agak lama nih. Ikan deh bu. Dan sayangnya ibunya bilang ayam lebih enak nak. Hati-hati ibu yang watak sutradara sering kayak gitu. Makanya anak-anak pas besok suruh memilih, dia udah trauma. Pas dia pilih, ibunya tetap memilihkan. Termasuk suami-suami yang watak ini. Karena biasanya suami yang watak ini dapat pasangannya yang watak sutradara, yang suka ngatur. Makanya si istri yang suka ngatur tanya sama ayah, ayah kita mau kemana? Mau ke Surabaya atau Jogja? Terserah Umi lah. Abi pilih dong, Surabaya atau Jogja? Terserah Umi, kan Umi lebih tahu. Nggak gitu, Abi kan ya imam keluarga, harus memilih Jogja atau Surabaya. Kata abinya, ya sudah Jogja, Surabaya lebih enak Abi, ada rawonnya. Makanya besok-besok suami-suami tipe ini tertrauma bu. Maka ibu yang tipe sutradara yang punya suami tipe ini, kalau suami udah milih ikut, karena besok-besok dia nggak mau lagi milih. Oke, bisa paham ini? Iya. Baik, sekarang siapa yang tadi pilih penulis skenario? Ya, pilihan pertama atau pilihan kedua? Tipe penulis skenario ini hasratnya sempurna, selalu ingin melakukan dengan sempurna. Betul bu? Mendalam, selalu mau rapi, teliti. Ya betul? Disebutnya melankolis. Ciri khasnya pemikir. Bu Aisyah, apa bedanya pengamat dan pemikir? Maaf, ini betul jamnya ya? Betul ya, alhamdulillah. Karena saya kalau dibiarkan bisa ngomong sampai besok bu. Masa mal 20.000 kata, 24 masih bisa sedikit ya? Ya. Ini pemikir. Apa bedanya pengamat dan pemikir? Pengamat, waktu dilihat, diamati, dia pikirkan. Tapi setelah tidak diamati, tidak dipikirkan. Pemikir, waktu dilihat dipikirkan, sudah tidak dilihat masih dipikirkan. Itu pemikir. Mana tadi? Yang pilihan pertamanya penulis skenario dan pilihan keduanya penonton, ada? Atau kebalikannya, penonton dan penulis skenario, ada? Selamat, Anda betul-betul pemikir. Gampang mau tahu tipe pemikir untuk deteksi, nggak usah ya macam-macam, gampang sekali. Apa? Ibu coba yang tipe pemikir, bapak tipe pemikir, coba ingat-ingat. Dulu sekali mulai belajar sikat gigi pakai odol, tipe pemikir pasti pencetnya dari bawah, betul bu? Watak lain di tengah nggak bisa. Saya begitu, mau tahu watak anak pakai odol. Di saat umur dia bisa sikat gigi, saya kasih lanang odol, lanang pencet di tengah. Saya kasih Prio pencet di ya paling atasnya. Kasih kakung ya pencet dari bawah, walaupun bukan ibunya yang ajarin. Apa yang ngajar? Sini wataknya, anugerah dari Allah. Ya dari bawah. Kasih Jaler tengah lagi, ragil itu diputar-putar sama ragil, karena bukan watak penonton dia ya, bukan watak penulis skenario juga ya. Paham? Bapak ibu yang tadi penulis skenario begini kan, pencet odol, bahkan sampai dilipat, bahkan dikasih alat. Makanya sekarang ada alat pemeras pasta gigi, itu pasti orang melankolis yang beli tuh ya. Watak lain bisa belajar, sutradara, artis bisa belajar begini, tapi paling 2 hari, hari ketiga pencet tengah lagi ya, paham ya? Bahkan ada yang ekstrim, digunting, diambil sampai dalam-dalamnya. Dan ini bukan pelit, bukan, hasratnya sempurna.
Makanya mereka berpikir sempurna habisnya. Nah itu. Sabun batang kecil, sudah kecil nggak dibuang, ditempel sama sabun baru, ya kan? Watak lain enggak pak, apalagi yang watak artis tuh sama sutradara. Gimana ini, buang aja. Dia harus tempel, betul? Bahkan harus tempel dengan sabun yang warnanya sama. Kuning ketemu merah, nggak bagus, ulang, disuruh ulang. Ya Allah. Sabun cair, sampo cair sudah habis, botolnya nggak dibuang, dikasih air, dikocok-kocok. Watak ini nih. Betul bu? Allahu Akbar. Gampang kalau mau cari, tadi ada penulis skenario ya, Mbak Mona juga ada penulis skenario nya ya. Perhatikan baik-baik yang penulis skenario asli. Coba teman sebelahnya lihat dompetnya ibu itu, pasti rapi. Uangnya terklasifikasi. 5.000 sama 5.000, betul? 10.000 sama 10.000, 100.000 sama 100.000, kepala pahlawan hadap kanan-kanan, semua itu. Watak lain bisa sembarangan loh pak. Tipe ini tidak suka dikasih uang kembalian lecek. Pasti ribut ya, ada yang lebih bagus nggak gitu. Kalau sampai pun lecek, dompetnya beda. Ada dompet khususon uang lecek. Bagi begitu ya. Nah, apa kekuatan tipe ini? Kekuatan tipe ini adalah pemikir mendalam dan serius, analitis, rapi dan teliti, terencana, idealis, introspektif, pandai mengatur uang, dan berdaya ingat kuat. Guru-guru paling senang murid yang tipe ini. Dan tipe ini standar tinggi. Anak-anak tipe ini nilainya selalu standar tinggi. Kalau ada ulangan matematika, dia sudah target 100. Maka anak ini pada saat dapat 80 bisa nangis loh. Bisa nangis. Makanya teman yang lain, apalagi tipe yang penonton tadi, suka heran. Kamu 80 nangis, aku 60 bersyukur. Karena tipe damai tipe yang paling cepat bersyukur. Makanya dia lihat tipe pemilih 80 nangis. Ya, 80 nangis. Aku 55,5 bagus di atas KKM. Bisa tahu bedanya bu? Itu watak. Bahkan saudara kandung pun beda-beda nanti. Apa kelemahan watak ini? Ya jelas, karena terlalu serius, pemurung, mudah tersinggung, hati-hati, takut melakukan kesalahan, lama mengambil keputusan, tidak suka yang spontan. Kalau ibu punya anak tipe ini, tolong tidak dadakan ngajak pergi bu. Gak mau dia harus minimal seminggu atau 2 kali 24 jam kasih tahu. Bahkan anak saya yang namanya Kakung, setelah besar, dia selalu 1 bulan sebelumnya, ibu, adakah acara keluarga di bulan depan? Harus kasih tahu dari jauh. Tanggal sekian, dia sudah preparing. Tapi kalau dadakan, dia lebih pilih di rumah saja. Ya, ini anak rumahan ini. Tidak mudah memaafkan, hati-hati. Mana tadi tipe penulis skenario? Coba angkat tangan. Apa ibu masih ingat waktu SD dulu ada guru yang agak-agak? Masih ingat bu? Iya, biasanya masih ingat. Tipe lain mah lupa, ya, dia masih ingat karena pemikir. Semua peristiwa dipikirkan ulang sehingga koneksi neuronnya jadi tebal, ya. Tidak mau bicara banyak, dia lebih senang bicara sama dirinya. Maka jangan heran yang anak tipe begini, baik laki maupun perempuan, ngomongnya nggak terlalu banyak. Yang perempuan 16.000 itu sudah pakai gerakan, kata-katanya cuman ya paling 3.000. Laki-laki, sudah laki-laki tipe pemikir, tambah sedikit lagi, paham ya? Dan maaf, terlalu ekonomis. Bunda kira-kira ada suaminya tipe ini bun? Hati-hati, kalau bunda ambil uangnya suami dan bunda tidak izin, suami tahu. Karena apa? Uangnya rapi, ya, uangnya rapi, bahkan dia hitung. Ada yang ngambil 2 lembar, tahu nih. Kadang-kadang yang lebih rapi lagi apa? Nomor serinya diurut. Ya. Dan anak yang tipe melankolis seperti anak saya Kakung, dialah yang punya tabungan banyak dan rapi tercatat. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau punya anak melankolis? Bagaimana tips sebagai orang tua? Ingat bu, anak melankolis itu anak yang tidak bisa waktu bayi ibu langsung, Kakung apa kabar? Dia pasti ngumpet di belakang ibunya. Kenapa? Dia lagi mikir, siapa nih? So akrab banget gitu. Anak yang susah banget disuruh salaman sama orang lain, pasti ada melankolisnya. Salaman nak?
Ayo salaman sama itu temannya ibu. Tapi kalau ada yang anak yang baru datang langsung, Bu ya, Bunda, itu tante ya? Ay tante, itu bukan melankolis. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau punya anak melankolis, orang tua tolong ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu. Karena dia terlalu serius, ajari untuk sedikit terbuka, walaupun dia tidak akan ngomong setiap hari. Maka bunda yang punya anak melankolis, di saat dia ngobrol, tolong tinggalkan pekerjaan yang lain bunda, please. Karena anak yang melankolis pada saat bicara sama orang tuanya, berarti dia sudah planningkan, dia sudah rencanakan, dia sudah pikirkan. Dan pada saat orang tua tidak mau menanggapinya, itu sedih banget dan besok-besok nggak mau ngomong lagi. Ya? Kemudian apa? Beri pemahaman mengenai perfeksionis, bahwa tidak semua orang harus terlalu sempurna. Memang tipe melankolis perfect, sempurna, perfect. Tapi kalau jadi perfeksionis, ini akan banyak masalah. Tipe inilah tipe yang sering orang katakan dalam ilmu mental health sekarang apa? Overthinking. Ya Allah, aku overthinking banget. Anak sekarang sering self diagnosis gara-gara lihat ciri-ciri di Google. Bunda-bunda, aku kayaknya sekarang lagi insecure. Ini aku overthinking banget, ya Allah, aku kena mental banget. Kopi bunda, aku mau ngopi. Anak sekarang, ya, healingnya pakai kopi. Paham ya? Iya, baik. Sekarang, siapa pilih sutradara? Pilihan pertama atau kedua? Baik. Orang yang pilih sutradara berarti otaknya, hasratnya adalah mengatur. Dia senang mengatur, mau cepat, betul nggak bunda? Ya. Dan pekerja dia, pelaku dia. Nah ini sering dinamakan dalam psikologi kepribadian istilahnya koleris, hasrat cepat. Bunda, mana tadi yang sutradara? Gemes nggak kalau sama anak yang tipe penonton? Bun, anak tipe penonton kalau bunda suruh ya hubra-hubra, bunda bentak-bentak, malah dia jadi batu bun, kaku, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa. Dan saya paham kenapa bunda atau ayah yang watak sutradara hasrat mengatur, karena di sini ada program itu. Ya, tipe pengatur ini punya kekuatan apa ini? Pemimpin yang kuat, mikir juga tapi cepat, mengambil keputusan yang cepat, bekerja keras, mandiri, ya, senang berbisnis. Ada anak dari kecil senang bisnis pasti tipe ini, ya, kompetitif, lugas. Kelemahannya apa? Gila kerja, ngebos, keras kepala, manipulasi, tidak mau mengalah, tidak sabaran, buru-buru, dan kadang tipe koleris. Pada saat nyuruh orang lain, orang nggak ngerjakan, biarin aku kerja sendiri aja. Nah itu, mana? Tipe sutradara, betul? Dan tipe inilah tipe yang cepat mengambil keputusan di kala darurat. Maaf, nauzubillah min zalik. Misalnya di tempat ini tiba-tiba terjadi kebakaran, tipe koleris lah yang akan bilang, kita lewat sana, gitu. Kita ikut semua. Salah, sana, oh, kita ikut juga. Karena tipe koleris, dia berpikir lebih baik ambil keputusan. Kalaupun salah, nanti direvisi. Ini tipe ini. Ngerti ibu ya? Dan anehnya kalau salah dia kita ikut. Ibu kebayang nggak kalau tipe plekmatis yang ambil keputusan? Lewat mana pak? Terserah. Lewat mana pak? Terserah. Nah, selesai. Tipe melankolis suruh ambil keputusan. Lewat mana bu? Sebentar. Sekto, aku pikir dulu toh. Kebakaran sudah menjalar. Ngerti ya? Iya, baik. Terakhir, ya. Oh ya, maaf. Kalau punya anak, siapa punya anak tipe begini? Setiap ibu suruh pasti tanya untuk apa? Karena di otaknya selalu tujuan apa, untuk apa maksudnya, gitu. Ya, siapa yang punya anak kayak gini? Terkesannya membangkang. Bukan bu, ini tipe luar biasa. Dia pasti tanya untuk apa? Ibu jelasin aja. Malah tipe ini kelihatannya awalnya dia nggak mau ngerjakan, tapi setelah dijelaskan, malah dia ngerjain cepet bu. Dibanding tipe yang, iya bu, dia juga ngerjakan, tapi minggu depan. Karena anak damai, dia perlu ya amunisi karena dia orang damai ini. Mengerti tentang ini? Ya, baik. Terakhir ada namanya tipe artis. Coba tadi angkat yang tipe artis sama lihat bener. Masya Allah. Tipe artis itu tipe yang di otaknya Allah kasih hasrat gembira. Dan ciri khasnya pembicara. Inilah yang 24.000. Bahasa kepribadiannya, psikologi kepribadiannya sanguinis. Tipe ini, anak tipe ini dari kecil aja udah ketawa bu.
tipe ini. Coba ibu tanya sama ibunya ibu, Bunda, aku waktu kecil suka ketawa nggak gitu? Coba tanya ya. Ya, ketawa. Kalau tipe melankolis bu, waktu kecil mukanya serius banget dan sendu banget. Ini muka melankolis, coba ibu lihat. Wajah yang serius. Mungkin ibunya jalan dari kamar mandi, ambil popoknya dia lihat, dia pikirin, apakah itu? Makanya bayi-bayi melankolis, maaf, waktu dia pipis 1 kali pampersnya basah, itu nangis. Karena dia mau rapi. Kalau tadi anak pragmatis, ya, yang ini, karena anak yang selalu damai, 10 kali dia kencing tetap nyaman. Tidak nangis. Lebih banyak tidurnya, ini tipe ini pragmatis. Paham ya bu? Lihat aja makan tidur kan gitu ya. Nah, sanguinis tipe yang gembira. Coba tadi ibu yang rasa sanguinis, betulkah? Ibu selalu apa-apa gembira. Lagi ada masalah pun nggak ketahuan. Dimarahin suami di rumah sampai di taklim sudah, hai. Padahal matanya agak bengkak, nggak kelihatan. Tipe melankolis biasanya kelihatan. Misalnya ada masalah ya, kehilangan dompet. Tipe melankolis itu kelihatan banget. Sedihnya kelihatan. Aku kehilangan dompet. Karena dompet dia bagus, uangnya banyak, teratur lagi. Datang tipe artis. Aku juga hilang dompet aku. Tapi mukanya ketawa, gembira. Ada, betul yang begitu tadi, yang artis mana tadi? Dari kecil begitu, iya. Yang melankolis, banjir. Rumah aku banjir. Semana bu? Semata kaki. Karena udah mikir, tipe melankolis. Datang tipe artis. Rumah aku juga banjir. Seberapa bu? Segini? Tapi dia ketawa waktu ceritainnya. Kok ibu ketawa? Ya 1 kelurahan segini ya gak apa-apa toh. Karena dia selalu gembira ini. Maka kalau ibu lihat ada tayangan banjir di televisi, kalau ada ibu-ibu bawa sesuatu dengan wajah yang sedih, pasti ibu melankolis tuh. Bawa bantal, bawa ember. Tapi pas ibu lihat ada orang bawa bantal, bawa ember sambil ketawa-ketawa. Ini tipe sanguinis yang artis tuh. Naik perahu sambil ketawa. Ya, enak ya, enak ya, enak ya. Ya. Atau mungkin Pak Bupatinya diwawancara, di belakang dia ada. Tipe ini. Jadi tipe ini kekuatannya apa? Senang cerita, memberikan penggambaran warna-warni, bersuara tegas, mudah berteman dengan ramah, spontan, bersikap santai, senang belanja, baik laki maupun perempuan, tidak mudah khawatir. Betul tadi yang artis ini. Apa kelemahannya Bu Aisyah? Berantakan. Suka bercanda dengan sembarang orang. Ibu yang tipe ini, maaf, tukang parkir aja, hai say. Ini tipe ini nih, yang bisa semua orang dipanggilnya say. Walaupun dia nggak ada hati, baru ketemu 10 menit kayak ketemu 5 tahun. Ini tipe ini, ya. Kemudian apa? Ya, sering melebih-lebihkan kalau ngomong agak lebay. Terus kalau ngomong kayak gitu, tahu nggak? Ada tempat pohon baru enak. Baru ngomongnya kayak gitu. Di mana Jeng? Dekat kantor aku. Ya Allah, itu tetelannya enak. Ngomong kayak gitu. Terus kalau ditanya, ibu udah nyoba? Belum. Lo kok bisa cerita? Kata temen aku. Kata temen aku. Dia bisa cerita bagaikan dia yang sudah makan itu. Sampai yang denger tuh ngiler-ngiler bu. Tipe ini. Ada yang punya anak tipe ini? Anak pertama saya tipe ini. Ya. Melebih-lebihkan, kadang manipulasi. Ya. Kalau manipulasi itu bukan bohong. Ya, manipulasi itu dikarang-karang ya. Tidak disiplin, kurang dipikirkan, jarang membuat perencanaan. Makanya tipe ini anak saya yang pertama, kalau saya ajarkan, nak, kalau bangun tidur selimutnya dirapiin, apa dia bilang, nggak usah lah bu, ntar malam dipakai lagi. Dia nggak rapiin. Siapa punya anak tipe ini ya? Nah, anak yang tipe seperti ini, nanti ada lengkap ibu baca ya. Sebagai orang tua, ini Mas Lanang waktu kecil ya, anak pertama malah, ajari untuk mengelola segala sesuatu. Nah, rapiin sedikit, kalimatnya rapiin sedikit. Jadi dia mulai belajar melipat selimut, tapi tidak ujung ketemu ujung, diuntel-untel saja. Tapi sudah, itu sudah berhasil namanya. Ya. Kemudian apa lagi? Ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara, karena tipe ini suka nyeletuk.
Masih kecil saja Mas Lanang umur 4 tahun 5 tahun, kalau ayahnya nasihati, dia langsung potong omongan ayah. Ayahnya marah lah. Malum anak pertama kan, biasa suka bapaknya suka mau yang tegas, disiplin gitu. Hanya pas ayahnya pergi, saya ajarin, Nang, Lanang, kalau ayah lagi ngomong denger dulu ya. Pas ayah selesai ngomong, baru Lanang ngomong. Dia latihan seperti itu. Kadang berhasil, kadang enggak, Bu. Tapi nggak apa-apa, itu latihan ya. Apalagi ajari untuk disiplin dengan waktu, karena tipe ini tipe yang terlalu banyak idenya. Baru mikir satu langsung mikir dua, mikir tiga. Makanya ini tipe yang banyak ide ya. Dan contoh konflik yang ditimbulkan karena perbedaan watak ini sering seperti ini. Siapa yang pernah di rumahnya begitu? Mana tadi Bunda yang melankolis, yang penulis skenario? Bunda kalau naruh handuk pasti rapi, bukan? Biasanya istri melankolis 88% dapat suami yang artis, Bunda, atau punya anak yang artis yang taruh handuk di mana? Tempat tidur, di kursi. Berantemnya gara-gara ini ya. Apakah dibiarkan? Tidak dibiarkan. Kasih tahu, ayah, abi, papa, taruh tempat handuk ya. Misalnya itu suami. Kalau anak-anak, ya nak, handuknya taruh tempat handuk ya. Iya, Bu. Walaupun tidak seperti target Bunda seperti ini, dia sudah taruh seperti ini, sudah syukur. Karena targetnya tidak bisa ujung ketemu ujung. Kalau Bunda paksakan, belum rapi, please, ujung ketemu ujung, nanti kekuatan otak sanguinis hilang. Paham ya? Dan tertekan. Udah, ini udah bagus. Sama, satu lagi. Kalau Bunda punya anak yang pemikir melankolis, tempat baju kotor yang seperti ini mereka senang, tempat sampah yang ada tutupnya mereka senang. Tapi kalau anak Bunda yang tipe artis sutradara atau sutradara artis, artis penonton atau penonton artis, tolong tidak kasih kayak gini, karena mereka senang buang baju seperti main-main. Kayak main basket. Maka cari tempat baju kotor yang terbuka kayak gini, sehingga pas dia masukkan itu nggak usah lagi buka tutupnya. Ngerti Bunda? Bahkan kadang kalau dia masukkan nggak sampai masuk, apa dia bilang? Insya Allah besok masuk. Besok yang tadi ditaruhnya di luar. Paham tentang ini? Pertengkaran selama ini antara suami istri, anak-anak ayah, anak-anak ibu dengan anak ayah dengan anak, itu karena perbedaan watak, walaupun semua anak dari rahim ibu yang sama. Kenapa? Karena watak genetik. Bisa diajarin Bu Aisyah? Bisa. Tapi fahamilah watak dasarnya apa? Karena watak dasar itu ada di sini. Nih, nyala dia. Maka tolong sebut yang baik-baik saja wataknya. Seperti anak saya yang watak pemikir, saya selalu bilang pada anak saya yang namanya Kakung, kalau dia beli mainan, ya, itu lama sekali. Tolong tidak bilang, kamu nih kalau beli mainan lama terus, selalu lama terus, maka program kelemahannya malah yang nyala, amalan. Jadi bagaimana Bu Aisyah? Karena kita tahu memang dia tipe sempurna, dia lama itu karena dia mau lihat supaya sempurna dia beli mainannya, maka ajarkan untuk Kakung agak cepat sedikit ya nak, agak cepat sedikit. Yang biasanya dia pilih mainan 1 jam, saya kasih waktu 45 menit, jangan cuma 10 menit. Tipe pemikir, ibu tidak kasih waktu untuk berpikir, itu akan menyalahi dia punya kodrat. Sekarang gantian, anak yang sanguinis, yang artis, yang selalu mau cepat beli apa-apa, ajarin untuk pikir sedikit ya nak. Yang namanya pikir sedikit itu 10-15 menit saja. Jangan samakan dengan yang pemikir. Sampai sini bisa paham dulu ya. Dan jadi sekali lagi, ajari anak, karena semua pembelajarannya akan ada di otak depan, dan ini nanti akan berinteraksi dengan watak bawaannya. Ini yang akan lebih asik ya. Sebelum kita tanya jawab, ayah bunda nggak boleh ada yang keliru ya, tolong ya. Siapa tadi pilih penonton? Pilihan pertama atau kedua, dan pilihan berikutnya penulis skenario ada? Ada. Kalau ada, ini memang watak yang lazim, inilah yang disebut introvert. Ada yang pilih tadi sutradara dan pilihan keduanya artis, atau pilihan pertama artis dan sutradara? Ya, ini juga watak lazim, ini yang disebut ekstrovert. Sekarang, adakah yang pilih penonton dan artis, atau artis dan penonton? Ini juga lazim, ini namanya ambivert. Ambivert, separuh ekstrovert, separuh introvert. Ada yang pilih sutradara dan pilih penulis skenario?
atau penulis skenario dan sutradara, ini juga namanya ambivert. Sekarang, siapa yang pilih penulis skenario, pilihan keduanya artis atau artis penulis skenario? Ya, itu tidak lazim, Ibu. Bisa jadi Ibu bukan penulis skenario dengan artis, tapi penulis skenario dengan sutradara. Karena yang lazim itu watak, bawah dengan bawah, atas dengan atas, atas bawah yang sejajar begini. Dikala bersilang tadi ayah ibu memilih, berarti ada satu pilihan terpengaruh usia sekarang. Tapi pasangan hidup 88% bersilangan. Ya, ya Bu Mona, punten. Suami boleh di yang mana kira-kira setelah sekian tahun bersama? Yang mana menurut Mbak Mona? Itu ya, itu berarti soulmate banget. Mbak Monanya yang di bawah, suami yang di atas. Ini soulmate banget. Walaupun dulu belum belajar watak, bukan? Tapi dikala pada saat seorang manusia bilang, ya Allah, pertemukan jodohku ya Allah, maka program watak di sini nyala, Bu. Yang mengeluarkan vibrasi, menarik orang yang kebalikannya. Ya, walaupun boleh milih. Bapak asli mana, Bu? Suami? Surabaya juga, oke. Itu boleh milih kalau itu. Mau ya ekstrovert Surabaya atau ekstrovert Jogja, boleh milih. Tapi apapun pasti dapatnya yang ekstrovert. Jadi Mbak Mona dengan suami sudah soulmate banget, nggak usah diganti lagi ya. Ya. Kalaupun diganti akan dapat suami yang di atas juga. Bapak juga kalau ganti istri pasti dapat yang sama juga. Mending ini saja yang dipelajari ya. Baik, ibu-ibu sudah mulai bisa ngetes, bisa mulai mengidentifikasi suaminya, Bu. Mana tadi yang tipe penonton mana? Betulkah ada watak suami ibu, satu bagian wataknya yang sutradara? Ibu merasa ibu selalu disuruh-suruh? Sebetulnya bukan, Ibu. Karena watak koleris sutradara, dia ingin bukan menyuruh ibu, tetapi mengatur ibu. Dan tipe flegmatis adalah tipe yang paling senang diaturkan. Saya tipe orang yang paling senang diaturkan. Tapi kalau dari suami saya duduk manis, kalau dari suami saya, dia yang atur. Tapi sayangnya dulu, tahun 92 belum belajar watak, karena ini belajar di tahun 99. Maka tipe pengatur, sering tangannya begini. Pada saat kami LDM, pas dia di Jogja, saya di Makassar, setiap dia mau pulang ke Jogja, begini gaya. Kamu besok kerjakan ini. Begini tangannya. Karena tipe koleris selalu mau begini. Saya dulu nggak ngerti watak ini dalam hati saya. Ya Allah, saya ini istrinya atau stafnya ya. Tapi sekarang, setelah mengerti, oh ini soulmate saya, untung saya dapat dia, sehingga saya bisa jadi seperti ini. Dia juga mengatakan, untung dia dapat saya yang penonton, sehingga bisa mengerem dia, untuk selalu dia mau ngatur-ngatur baju. Ya, paham ini ya? Siapa yang tipe penulis skenario ibu, istri yang ini? Pasti ada salah satu part watak suami yang ini. Berantemnya gara-gara tadi, taruh handuk, taruh baju, gitu ya, taruh barang-barang. Tapi tolong ibu, jadikanlah ini ladang amal. Kalau suami taruh sembarangan handuk, ibulah yang rapikan dengan baca basmalah, insya Allah jadi amal jariah. Dan ada suami-suami juga yang romantis. Setiap ditegur oleh istrinya, ayah kalau taruh handuk yang betul dong, yang rapi. Apa kata suami? Buat apa ada kamu? Pakai kata-kata itu, Pak. Perempuan kalau dikasih kayak gitu, ya Allah, semua handuk bapak dia rapikan pasti nanti. Oke, sampai situ dulu ya. Baik, tepuk tangan buat kita dulu semuanya.